Sumatera Barat. Potensi alam dan budayanya sudah tak terbantahkan lagi. Tapi bagi saya, ada satu hal yang sulit untuk dilewatkan. Apalagi kalau bukan kuliner khas Minang. Gurih, pedas, dan kaya rempah. Mantap bana. Saya sudah memakai pakaian randai, pakaian adat khas Sumatera Barat. Dan saat ini saya sudah berada di Bukit Tinggi. Kurang lengkap rasanya bila ke Bukit Tinggi tanpa merasakan kuliner khasnya. Perburuan kuliner kali ini dimulai dengan menyusuri Pasar Ateh. Letaknya tak jauh dari bangunan ikonik Jam Gadang. Di pasar ini, kita bisa temukan ratusan kios penjual pakaian dan juga makanan. Tapi bukan ini target saya. Berjalan sedikit lebih dalam, kita akan masuk ke area pasar Los Lambuang. Sesuai dengan makna namanya, Lambuang alias lambung. Pasar ini hadir untuk puaskan perut para pecinta kuliner. Menu andalannya nasi kapau legendaris. Nasi kapau merupakan satu dari sekian banyak kasanah kuliner Nusantara. Asalnya dari Nagari atau Kampung Kapau di Kecamatan Tilantang Kamang, Kabupaten Agam. Pokoknya nama kampungnya nasi kapau. Itu masak nasi kapau. Tapi daerahnya orang tua dulu nggak tahu lah. Kalau masaknya pakai kelapa, pakai bumbu, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri kan, lengkuas, itu pakai bawang tirai. Berbeda dengan yang kita jumpai di daerah lain, cita rasa nasi kapau Bukit Tinggi masih asli. Ini karena dibuat dengan mempertahankan resep turun-temurun. Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khasnya Bukit Tinggi. Karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain. Jadi ada waktu kita ke Bukit Tinggi selalu jalan-jalan dan tetap makan nasi kapau. Sengaja kita sejak jadwalkan untuk makan siang di sini. Karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini kan. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap. Nasi kapau disajikan menggunakan piring tambuah. Masing-masing berisi aneka menu pilihan. Mulai gulai tunjang tembusu atau usus, rendang ayam, dendeng sapi kering, hingga ikan mas gulai. Sambal juga tak boleh ketinggalan. Sambal hijau atau merah tinggal pilih sesuai selera. Nasi kapau memang enak dinikmati kapan aja. Namun, pemilihan menunya harus disesuaikan dengan kadar gizi yang seimbang. Seperti piring tambuah di kedua tangan saya. Seimbang kan? Uni, tamu cie. Yap, di balik gurih dan nikmatnya hidangan kapau ada ancaman kolesterol tinggi. Terutama pada menu yang menggunakan santan, daging merah, dan jeroan. Dalam tubuh manusia ada dua jenis kolesterol. Kolesterol baik atau high density lipoprotein dan kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Meski dibutuhkan, produksi kolesterol yang berlebihan justru akan membahayakan kesehatan. Wow, ternyata total kolesterol menu kapau saya kali ini cukup tinggi. Padahal menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, tubuh manusia hanya membutuhkan 200 hingga 240 mg per hari. Lebih dari itu, kolesterol dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Dia bisa membentuk plak di dalam pembuluh darah. Plak itu seperti karang gigi, seperti karang ya, menempel. Nah, kalau dia menempel, makin lama menempel, akhirnya kan lama-lama bikin sumbatan. Awalnya saluran pembuluh darahnya menyempit, lama-lama akan terblok total. Itu tinggal keluhan yang muncul di mana, tergantung pembuluh darah mana yang kena. Kalau pembuluh darah kecil otak yang kena, ya bisa jadi stroke. Kalau pembuluh darah kecil jantung yang kena, serangan jantung.
Bagi Anda penggemar nasi kapau, ada tips untuk menikmatinya dengan cara yang lebih aman. Pertama, ketahui dulu sumber makanan yang mengandung lemak jenuh. Misalnya pada santan, lalu protein hewani seperti daging ayam dan sapi, serta makanan laut seperti cumi, udang, atau kepiting. Lemak jenuh dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel organ, tapi jumlahnya hanya sekitar 7% dari total kebutuhan kalori dalam tubuh. Ya, yang pertama adalah misalnya kita mau jenis daging-dagingan, ya. Berarti kita pilih adalah dagingnya yang benar-benar daging yang tidak ada lemaknya. Yang kedua adalah kalau kita memilih ayam, misalnya ayamnya kulitnya disingkirkan. Pilihlah daging dada, ya, yang mengandung lemak sedikit. Ketiga adalah jumlah dari kuahnya. Jangan mengambil kuah yang banyak. Kalau perlu tidak pakai kuahnya, tetapi ambil saja isinya atau dagingnya itu. Selain itu, imbangi dengan asupan makanan tinggi serat dan yang bisa mengganggu proses penyerapan kolesterol. Susu kedelai misalnya. Di anjuran saya, kalau memang ingin makan masakan kapau, buatlah jadwal. Sebulan sekali pada setiap tanggal apa misalnya, saya makan nasi kapau. Kedua, kalau memang sudah punya gangguan klinis, tanyakan ke dokternya, boleh makan berapa banyak. Nah, jadi jumlahnya, meskipun hanya 1 kali sebulan, tapi jumlahnya berapa banyak. Kemudian tanyakan juga jenis apa yang boleh saya makan dari masakan kapau itu. Satu lagi, kita bisa menghalau kolesterol jahat dengan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh, yakni dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Sedikitnya 3 hingga 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Selamat makan enak dengan cara sehat. Kausa Pratama, Alma Silva melaporkan untuk NET.